Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Mardiwati di Komodo. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tutorial dengan teman-teman dimanapun berada. Dan tutorialnya itu adalah bagaimana cara membuat prasasti atau batu kubur atau batu nisan. Oke, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang apa itu prasasti, tapi saya akan langsung tunjukkan tutorialnya ke teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke langkah kerja proses pembuatan batu prasasti atau batu kubur. Oke, pertama-tama kita akan sambung dulu tulisannya. Ini. Oke, seperti ini jika sudah kita sambung. Oke teman-teman, kita lanjut. Kemudian kita bersihkan dulu batu prasastinya. Jadi ini adalah marmer ya, jadi bukan tehel, bedakan tehel dengan marmer. Jadi ini adalah marmer, ukurannya 40 kali 30. Kemudian yang pertama-tama kita akan lapisi permukaan batu marmer ini menggunakan isolasi. Saya menggunakan di sini isolasi kertas. Jadi banyak cara sebenarnya. Ada yang menggunakan stiker vinil, kemudian ada yang menggunakan cutting stiker. Tapi di sini saya menggunakan isolasi kertas karena menurut saya ini simple. Oke, kita pasang dulu isolasinya. Jadi kita akan tutupi permukaan marmer ini menggunakan isolasi kertas ini ya. Kemudian kita rapikan dan kemudian kita akan tekuk di pinggirnya. Jadi untuk sisi-sisinya ini kita tekuk ke samping, tekuk ke samping. Oke, tahap ini sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menempel tulisan di atas permukaan marmer ini. Pertama-tama kita akan lapisi lem di atas permukaan marmer ini. Kita Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan tempel tulisannya di atas marmer. Jadi atur posisinya supaya bisa pas. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi jika sudah ditempel tulisannya, kita harus menunggu beberapa saat dulu. Jadi tidak boleh kita langsung
cutter hurufnya, tapi kita harus mengeringkan dulu sampai benar-benar kering. Oke, jadi kita sudah keringkan tulisan ini. Kita bisa menggunakan sinar matahari atau bisa juga menggunakan hair dryer. Dan jika sudah kering, saatnya kita akan memotong semua huruf-huruf ini menggunakan cutter. Jadi ini kerjanya betul-betul secara manual tanpa menggunakan mesin. Oke, sudah selesai semuanya. Ini sudah kita potong, kita cutter semua hurufnya dan termasuk listnya. Oke, kita masuk di tahap berikutnya. Jadi untuk pinggiran dari marmer ini kita akan berikan penahan di sisi-sisinya, karena nanti kita akan siram di atas permukaan tulisan ini. Kita akan siram dengan cairan khusus yang akan membuat tulisan ini menjadi timbul ke dalam. Oke, jadi kita menggunakan isolasi kertas lagi, dan saya akan menempel isolasi di sekeliling marmer ini. Kita agak rekatkan bagian atasnya sedikit di ujung, supaya nanti cairannya tidak keluar di sela-sela isolasi kertas ini. Oke, jadi kita sudah sampai di tahap yang paling menentukan. Jadi ini adalah tahap untuk proses
membuat tulisan ini menjadi tenggelam ke dalam. Istilahnya kita ukir tapi kita menggunakan cairan khusus. Jadi teman-teman jika ingin belajar membuat prasasti, tonton terus videonya karena ini adalah tahap yang paling menentukan. Jadi sebelum kita bersiap untuk menyiram prasasti ini, kita harus menyiapkan dulu air. Jadi air ini untuk menyiram sebentar ketika prosesnya sudah selesai. Jadi disiapkan air. Dan satu lagi, teman-teman harus memakai masker ya. Jadi masker ini sangat penting ketika membuat prasasti ini karena bukan masalah corona ya. Jadi kebetulan kita menggunakan di sini adalah bahan kimia dan baunya sangat menyengat. Jadi persiapkan masker. Oke teman-teman, kita langsung masuk di tahap yang paling menentukan ini. Saya pakai masker dulu karena ini adalah bahan kimia, cairan kimia yang sangat berbahaya sebenarnya kalau kita hirup secara langsung. Makanya jangan lupa teman-teman pakai masker ya. Oke, kita langsung masuk ke prosesnya ya. Jadi teman-teman silakan tonton videonya. Jadi di sini saya siapkan gelas aqua, gelas minum seperti ini. Ini adalah takaran yang saya pergunakan untuk membuat prasasti yang ukuran 30 x 40. Jadi saya di sini menggunakan cairan kimia. Biasanya kita beli di toko bahan kimia, ada dijual. Kalau teman-teman mau beli, tinggal bertanya cairan untuk perontok marmer. Nah, nanti mereka akan kasih seperti ini. Untuk perbandingan air dan cairan ini saya biasa menggunakan perkiraan saja. Seperti ini. Ini sudah berasap ini, jadi hati-hati saat bekerja menggunakan cairan ini karena ini adalah bahan kimia. Jadi cairannya kurang lebih seperti ini, sebanyak ini, dan sisanya kita akan isi kita campur dengan air karena ini terlalu keras sehingga kita harus campur dengan air biasa. Nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi carilah posisi yang pas untuk prasasti ini. Jadi seperti ini. Jadi jangan lupa kita pasang pembatas di kiri kanannya karena ini adalah cairan, sehingga kita supaya cairannya tidak tumpah ke samping, kita beri pembatas. Jadi caranya teman-teman tinggal siram ke permukaan prasastinya. Hati-hati ya. Sambil tetap dikontrol, perhatikan semua bagiannya, jangan sampai ada yang tidak terkena oleh cairan ini. Jadi diamkan saja cairan ini sampai semua busa yang muncul ini sudah hilang. Maka baru setelah itu kita siram dengan air untuk menghentikan reaksinya. Berikutnya kita akan siram dengan air karena ini sepertinya reaksinya sudah berhenti.
Berikutnya kita akan keringkan dulu. Kita jemur di bawah sinar matahari sampai marmer ini kering. Kemudian nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, kita lihat proses berikutnya. Di sini saya tidak punya kuas, jadi saya menggunakan puntun rokok seperti ini. Ini ya. Kita akan totol di atas permukaan tulisan. Jadi kita totol di atas permukaan prasasti seperti ini. Jadi semua tulisan yang sudah kita buat diberi tinta emas seperti ini. Lalu kemudian sebentar kita akan jemur lagi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini proses membuat prasasti di tahap memberi tinta di permukaannya. Oke, seperti ini. Jadi jika semuanya sudah diberi tinta, tinggal kita keringkan dulu. Kita tunggu sampai mengering dan kita hanya menggunakan sinar matahari. Letakkan saja di bawah sinar matahari, tunggu sampai tintanya benar-benar kering, baru kita masuk di tahap akhir. Jadi kita sudah mengeringkan prasastinya dan seperti ini hasilnya. Langkah terakhir tinggal kita akan membersihkan sisa-sisa tinta yang ada di pinggirannya. Saya menggunakan cutter seperti ini. Kemudian tinggal kita kerok di bagian pinggirnya seperti ini. Jadi tinggal kita seperti ini dikerok di permukaannya. Jadi jangan takut tulisannya akan lecet karena tulisannya ini tenggelam ke dalam. Jadi walaupun kita gores seperti ini, tinta yang sudah meresap ke dalam itu tidak akan tergores atau hilang seperti ini ya. Jadi oke teman-teman, jadi seperti inilah proses kerja dari awal sampai pada akhirnya seperti ini hasil dari prasasti, batu prasasti untuk dikubur ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Ini nanti akan diletakkan di atas kuburan sebagai penanda untuk yang sudah meninggal, supaya tetap bisa kita tanda bahwa ini adalah kuburan milik siapa. Oke teman-teman, semoga tutorial cara membuat batu nisan atau prasasti ini bisa teman-teman pahami dan bisa dipraktekkan juga. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Mardiwati di Komodo supaya dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman yang penasaran tentang percetakan tetap ditonton video saya di
Mardiwati di Komodo, karena di video di channel Mardiwati di Komodo saya selalu akan mengupload tutorial-tutorial sekitar dunia percetakan serta tutorial desain. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.